peduli Engkau Allah yang mengerti setiap kami Tuhan. Mereka mungkin orang tua kami, teman dekat kami, gak mengerti kami. Mungkin mereka gak menunjukkan kepedulian mereka. Tapi kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang memberikan segalanya buat kami, memberikan cintanya bagi kami. Bahkan cintamu lebih besar bagi kami dibanding ciptaanmu yang lain Tuhan. Kasih Tuhan. Kami menyatakan sepanjang hidup kami Engkau setia Yesus. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Hanya Dia yang setia. There's nobody. Sepanjang hidupku ketika tidak ada yang setia, hanya Tuhan yang setia. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu berkati-Ku, berkati hidupku. Kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan, berkati hidupku. Kamu dengan iman katakan, kebaikan-Mu Tuhan, berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan, sertai langkah kami, sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan, berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Amen, Yeshua. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sungguh Tuhan, haleluya, kebaikan-Mu nyata sepanjang hidup kami. Sepanjang hidup kami melihat Tuhan, Engkau setia. Kasih-Mu Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Amin. Oleh karena itu, selagi kami ada, selagi kami bernafas Tuhan, kami mau bawa pujian pengagungan kami. That's true, Lord. Kami mau berikan Tuhan diri kami, hidup kami Benar. sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Sore hari ini kami boleh memuji-muji nama-Mu. Dan saat ini kami mau teduhkan hati kami untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu buat kami semua. Iya, Tuhan. Urapi kami Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan
maupun sidang jemaatmu yang mendengar. Sehingga kami sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap menerima firman Tuhan, mari katakan bersama-sama. Amin, amin. Ya, silakan duduk. Shalom, runners. Ya, hari ini satu tema yang menarik menurut saya yang diberikan oleh pengurus, bicara tentang money, ya, bicara tentang uang. Nah, di dalam Alkitab sebenarnya ada banyak ayat yang membicarakan tentang uang. Oleh karena itu saya percaya bahwa masalah uang ini adalah hal yang penting sebenarnya untuk kita punya mindset, kita punya cara pandang yang benar, ya. Nah, tahun-tahun belakangan ini, ya mungkin 1-2 tahun terakhir lah, marak video klip di medsos tentang pendeta-pendeta yang menyatakan bahwa perpuluhan itu sudah nggak perlu lagi dilakukan, ya. Pernah lihat kan? Pasti pernah lah ya, di IG atau di TikTok, di YouTube juga ada. Dan tentu pernyataan-pernyataan atau ajaran-ajaran seperti itu tuh ya bukan hanya memicu keresahan, tetapi juga membuat jemaat bertanya-tanya, benar gak sih kita ini udah gak usah kasih perpuluhan lagi? Nah, kira-kira gimana kita menafsirkan firman Tuhan berkaitan dengan persembahan, berkaitan dengan perpuluhan? Apakah itu memang perintah Tuhan buat kita nih ya, yang hidup di zaman sekarang, yang hidup di dalam zaman perjanjian baru? Atau itu sekedar akal-akalan gereja atau akal-akalan pendeta untuk mengeruk uang jemaat, ya, untuk memeras sampai ke tetes terakhir, ya, uang yang ada di dompetnya suruh keluarin gitu. Nah, pertama-tama saya ingin mengajak kita untuk memikirkan, ya, apa sih sebenarnya motivasi dari pendeta-pendeta yang menyampaikan gitu, yang mengajarkan perpuluhan itu udah gak perlu lagi di zaman sekarang. Nah, kalau saya mencermati ya, dari medsos-medsos, di YouTube juga pernyataan-pernyataan yang terkait bahwa jemaat tidak perlu lagi memberikan persembahan perpuluhan. Nah, saya cermati bahwa pernyataan-pernyataan itu terkait dengan sebuah bentuk perlawanan atau protes, atau bisa dikatakan sebagai kritik sosial, ya, terhadap pendeta-pendeta yang memanfaatkan ayat-ayat tentang perpuluhan itu untuk memperkaya diri atau keluarganya, ya. Jadi mungkin teman-teman juga bisa lihat ya, kayak di IG gitu, ada akun-akun yang menyoroti gaya hidup hamba-hamba Tuhan. Ya, outfitnya, arlojinya, tasnya mungkin buat istrinya ya. Biasanya kalau tas itu biasanya istrinya. Atau mobilnya yang mewah, mobil sport. Atau rumahnya yang mentereng. Nah, sementara kemarin waktu Paus Fransiskus datang, dia tuh katanya cuma pakai jam merek Casio yang harganya mungkin kisaran 150 ribuan gitu. Sedangkan ya arloji seperti ini itu harganya mungkin bisa ratusan juta. Bahkan ada saya pernah lihat ada seorang hamba Tuhan yang pakai arloji merek Richard Mille, ya. Richard Mille apa Richard Mille gitu ya. Dan harganya itu miliaran. Wow, luar biasa ya. Nah, jadi
kita bisa melihat bahwa mungkin orang-orang atau pendeta-pendeta yang mengajarkan, udah nggak usah kasih perpuluhan, karena apa? Perpuluhanmu tuh dipakai beliin tas, perpuluhanmu tuh dipakai beli jam-jam yang mahal dan lain sebagainya. Nah, memang nggak bisa dipungkiri, kita bisa melihat bahwa kadang saya suka lihat ya di IG itu namanya Pastor Mamon gitu kalau nggak salah. Khotbah-khotbahnya walaupun cuma potongan-potongan sih. Tapi memang khotbah-khotbahnya itu benar-benar ya baik secara tersirat maupun secara gamblang gitu, belak-belakan. Itu menggembar-gemborkan perpuluhan ya. Kamu kasih persembahan nanti kamu diberkati. Kamu kasih persembahan nanti usahamu sukses. Atau sebaliknya ya. Kalau kamu nggak kasih persembahan, ini ancamannya, ini hukumannya. Kadang-kadang kalau kita lihat gitu kayak preman ya. Kadang-kadang preman datang ke toko misalnya atau ke tempat usaha, dia bawa pistol, dia taruh pistol di meja, bek gitu. Kamu mau usahanya aman nggak? Kamu mau tenang nggak di dalam usaha? Kamu mau dijagain nggak? Kasih upeti sama saya, ya. Preman kan gitu ya. Sebaliknya, kalau kamu nggak kasih upeti, tanggung sendiri resikonya. Nah, sayangnya nggak ada pendeta yang bawa pistol taruh di mimbar ya. Oh, siapa yang nggak bayar perpuluhan? Nah, tapi gaya-gayanya memang seperti itu, saudara-saudara. Padahal kalau kita lihat ya, di Timotius 1 ayat 1 dan 3. Saya pakai terjemahan Alkitab Firman Allah yang hidup, di situ dikatakan gini. Benarlah apa yang dikatakan orang bahwa apabila seseorang ingin menjadi gembala jemaat, ia mempunyai cita-cita yang baik. Ya, jadi kalau orang mau jadi gembala itu sebenarnya punya nilai plus lah. Dia punya cita-cita yang baik. Tapi ayat 2 dan 3-nya mensyaratkan banyak hal. Nah, berkaitan dengan tema kita, saya ambil ayat 3 aja. Ia tidak boleh peminum atau suka bertengkar, dia harus lemah lembut dan baik hati, dan bukan orang yang serakah akan uang. Nah, jadi kalau kita lihat dari motivasi tadi ya, orang yang menggembar-gemborkan tentang tidak usah membayar perpuluhan, memberi perpuluhan itu, maka sebenarnya ini menjadi sebuah kritik sosial. Sebagaimana firman Tuhan katakan. Karena memang banyak pendeta-pendeta yang kemudian mengklaim perpuluhan sebagai milik atau bagian mereka, hak mereka, dan memperkaya diri secara berlebihan. Jadi memang benar bahwa pendeta-pendeta yang tamak uang itu harus ditegur, harus dikritisi ya agar bertobat. Saya nggak tahu apakah hamba-hamba Tuhan yang masih dalam tanda kutip cinta uang itu sadar nggak dengan teguran ya, dengan viralnya berita-berita seperti itu, atau masa bodoh aja gitu ya. Nah, itu menurut saya motivasi yang positif dari pengajaran atau viralnya pemahaman tentang tidak usah membayar atau memberi perpuluhan. Nah, tetapi ya di sisi lain ada dampak atau ekses negatif juga dari pengajaran tersebut. Yaitu apa? Pengajaran itu membuat kita terperangkap dalam jerat iblis untuk pada akhirnya kita memberhalakan uang atau harta kita. Sehingga kita tanpa sadar kita sudah menomorduakan Tuhan. Nah, kenapa demikian? Karena bicara tentang uang itu bicara tentang bagaimana kita bertanggung jawab tentang semua yang kita miliki. Ya.
Apa sih yang kita punya yang tidak kita dapat dari Tuhan? Ada? Kita masih bisa bernafas, itu dari Tuhan. Amin. Kita sehat, itu dari Tuhan. Kita bisa punya sesuatu, punya harta benda, punya uang. Ya walaupun kita bekerja, mungkin kita berusaha, tapi kita percaya bahwa itu semua datang daripada Tuhan. Nah, ketika kemudian kita mulai berpikir bahwa ini uang saya, ya, saya menjaga atau menyimpan uang dengan seketat mungkin, maka sebenarnya pada akhirnya kita kemudian bisa jatuh pada jerat iblis, yaitu memberhalakan uang atau harta benda kita. Nah, kita akan lihat di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10 sampai 13 ya, mendasari perenungan kita ini. Lukas 16 ayat 10 sampai 13. 10 sampai 12 berbunyi demikian. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dengan harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ayat 13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Mamon ini adalah istilah yang dipakai di dalam Alkitab menggambarkan tentang memberhalakan uang atau harta. Nah, dengan kata lain dari ayat-ayat ini apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama adalah uang itu ternyata bisa menjadi pesaing utama Tuhan Yesus dalam menguasai hati kita. Ya. Kalau saudara membaca tadi ayat-ayat tadi, menariknya kenapa ya nggak disebutkan bahwa kamu nggak bisa mengabdi kepada Allah dan setan. Tapi kamu nggak bisa mengabdi kepada Allah dan juga kepada mamon. Nah, teman-teman, kalau kita ditanya nih, kamu mau ngabdi kepada Allah atau kepada setan? Saya yakin sebagian besar atau hampir semua jawaban dari kita adalah saya mau mengabdi kepada Tuhan. Benar nggak? Nggak mau dong kita mengabdi pada setan, ya. Tapi, nah disinilah liciknya si iblis, jerat si iblis. Iblis tahu bahwa kalau manusia disuruh nyembah dia secara terang-terangan, manusia nggak akan mau. Tapi dia buat sesuatu yang kelihatannya begitu indah, kelihatannya begitu menyenangkan. Tapi sebenarnya itu merupakan alat dia sehingga pada akhirnya kita tidak lagi menyembah Tuhan, tapi menyembah alat dari si iblis ini. Ya. Kalau orang kemudian tidak menyadari bahwa cinta akan uang, ya. Kalau hatinya melekat pada uang itu bisa membawa kepada kejatuhan, maka sebenarnya dia sedang membawa dirinya kepada berbagai-bagai masalah. Sebagaimana di dalam 1 Timotius ayat yang ke-6, 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 dikatakan begini. Tetapi mereka yang ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan
dan kebinasaan. Ada di sini yang pengen kaya? Ayat ini bilang kalau kita pengen kaya itu mudah sekali terjatuh pada cobaan ya, pada jerat berbagai-bagai nafsu. Karena apa? Ayat 10 mengatakan karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Nah, perlu diingat, bukan uang yang merupakan akar segala kejahatan. Cinta akan uang. Itulah yang merupakan akar segala kejahatan. Sebab oleh memburu uanglah, perhatikan, beberapa orang telah menyimpang dari iman. Karena orang begitu mengejar uang, akhirnya mereka menyimpang dari iman. Lalu menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Ada seorang artis yang punya suami yang cukup mungkin cukup kaya ya karena dia pengusaha. Tapi kemudian setelah sekian lama terbongkarlah bahwa terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan walaupun bukan oleh dia sendiri gitu ya. Oleh ya korporasi lah. Jadi berbagai usaha yang merugikan negara sampai ratusan triliun. Bisa bayangkan ya. Bukan ratusan miliar nih, bukan ratusan juta, ratusan triliun. 1 triliun berapa miliar saudara-saudara? Ya, 1000 ya. Bisa bayangin ya, 1 triliun aja 1000 miliar. Pernah lihat uang 1 miliar? Belum pernah ya. Sama. Nah, 1 miliar aja kita belum pernah lihat. Ini 200.000 miliar. Bisa dibayangin. Sangat menyedihkan karena orang ini sebenarnya dipandang sebagai orang Kristen yang baik gitu. Nah, tetapi itulah kadang-kadang saudara-saudara, firman Tuhan nggak pernah salah bahwa ketika dia berkata karena memburu uang ada orang-orang yang pada akhirnya menyimpang dari iman, yang menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Nah, jadi kita perlu hati-hati. Cinta akan uang itu bisa menjadi berhala di dalam diri kita. Bisa menguasai hati kita. Ya. Nah, lalu berkaitan dengan Lukas 16 ayat 10 tadi. Kenapa uang itu menjadi sesuatu yang penting? Karena kesetiaan dan integritas dalam mengelola keuangan merupakan bukti apakah kita bisa dipercayai untuk berkat yang lebih besar atau tidak. Tadi kita sudah baca ayatnya di dalam Lukas 16 ya, ayat 10 sampai 11. Kalau seseorang setia di dalam perkara yang kecil, ia pasti setia di dalam perkara yang besar. Kalau enggak benar dalam hal kecil, dia juga enggak benar dalam perkara yang besar. Nah, menariknya di dalam ayat yang ke-11, di situ kita bisa melihat apa sih yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan perkara kecil dan perkara besar itu. Karena Tuhan bilang di dalam ayat 11, jadi jikalau kamu enggak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi mana hal yang kecil di dalam ayat yang ke-11 ini yang diaplikasikan oleh Tuhan Yesus dari ayat yang ke-10? Jawabannya adalah mamon itulah, uang itulah sebenarnya perkara kecil. Nah, persoalannya adalah kadang-kadang di dalam kehidupan kita tidak bisa setia dalam mengelola keuangan, kita tidak bisa berintegritas dalam mengelola keuangan, sehingga apa? Kita sulit diberikan kepercayaan untuk perkara-perkara yang lebih besar. Saya mau katakan bahwa
kadang Tuhan sering menunda hal yang lebih besar dalam hidup kita. Bukan hanya berkat, bukan hanya kekayaan, tapi juga mungkin kesempatan berkarir, talenta yang lebih baik lagi. Karena apa? Karena Tuhan tahu kita belum bisa mengelola hati kita untuk perkara-perkara yang kecil ini. Ya. Kita nggak bisa mengelola keuangan dengan kesetiaan, dengan integritas, maka sulit buat Tuhan untuk mempercayakan hal yang lebih besar. Karena apa? Karena semakin besar Tuhan berikan, maka bahaya untuk kita jatuh atau kita menjadi rusak karena hal tersebut semakin besar. Saya pernah cerita mungkin ya di Epic kalau nggak salah. Beberapa tahun yang lalu ada seorang anak kira-kira 12-13 tahun. Dia ikut, kalau nggak salah itu di Meksiko ya. Meksiko apa Brasil lah, pokoknya di Amerika Selatan. Dia ikut kayak Indonesian Idol gitu. Dan suaranya begitu bagus. Begitu mempesona sehingga dia menjadi juara di season itu. Dan tahu lagu yang dia nyanyikan di ajang ya idol-idolan itu? Lagu yang tadi kita nyanyikan ya, Goodness of God. Wow, semua orang terkesima karena anak ini luar biasa, suaranya bagus. Dia juga lahir di keluarga yang berohani, dia juga mungkin seorang yang aktif di gereja. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Selang berapa tahun, ya mungkin usia 20-an gitu. Dia muncul, dia tampil sebagai artis. Ini anak laki ya, ini anak laki yang anak kecil tadi. Begitu dia tampil di usia 20-an, tampilannya sudah berubah kayak cewek. Ya. Sudah kemayu. Gayanya, tampilannya, bahkan pakai dress. Semua orang terkejut. Bagaimana mungkin orang yang begitu polos, ya begitu lugu, anak yang begitu wah luar biasa tadinya kelihatan berohani, tiba-tiba usia 20 sudah berubah sedemikian rupa. Ketika orang menjadi artis, manajemen menguasai kehidupannya, mengatur kehidupannya, ya mungkin dia juga dikenalkan dengan banyak orang yang kemudian merusak hidup anak ini. Sangat disayangkan. Dia punya potensi yang besar, tapi dia hancur karena potensi tersebut. Nah, demikian juga dalam hal keuangan. Tuhan ingin melihat kita, apakah kita bisa dipercaya untuk hal-hal yang kecil sebelum dia mempercayakan kepada kita hal-hal yang lebih besar. Nah, sekarang pertanyaan yang mungkin seringkali muncul di dalam pikiran kita adalah, sebenarnya berapa sih yang harus kita kasih kepada Tuhan? Kalau kita punya uang, punya penghasilan, berapa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Menurut perjanjian baru, karena kita hidup di zaman perjanjian baru, oke, kita tidak hidup di dalam perjanjian lama. Persembahan perpuluhan itu diberikan ke bait Allah nggak ada. Lalu berapa yang harus kita kasih? Nah, kalau saudara perhatikan pendeta-pendeta yang ngomong perpuluhan sudah tidak perlu lagi kita memberikan perpuluhan. Asumsi atau yang kamu pikirkan berapa? Oh, jadi berapa ya ngasihnya? 2% kah? 1% kah? Kita logikanya begitu, benar nggak? Ya, nggak usah ngasih perpuluhan. Berarti lebih kecil dong. Benar nggak?
Ternyata kalau kita perhatikan ya penjelasannya, mereka bilang gimana? Mereka bilang persembahkanlah seluruh hidupmu. Jadi artinya apa? Bukan kasih 10%, tapi kasih 100%. Nah, kadang saya berpikir begini, kenapa ya orang harus ya belat-belit gitu sampai kepada tujuan bahwa pada akhirnya tuh perpuluhan tuh tetap perlu gitu. Karena apa? Karena itu adalah hal kecil, perkara kecil yang Tuhan ingin supaya kita bisa memberikan atau mempersembahkan hidup kita seperti Roma 12 ayat 1 dan 2. Persembahkanlah seluruh hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kalau Tuhan minta 10% aja dari kita, kita masih mikir-mikir, kita masih berargumentasi, kita masih berbantah-bantah. Gimana kita bisa mempersembahkan seluruh hidup kita? Benar nggak? Logikanya kan gitu. Nah, jadi runners, saya berpikir bahwa ketika kita belajar untuk setia di dalam perkara yang kecil, yaitu memberikan persembahan, 1/10 dari apa yang kita punya, kita kembalikan kepada Tuhan. Maka saya percaya itu merupakan pelajaran awal ya, untuk kita bisa pada akhirnya rela mempersembahkan seluruh hidup kita, yang terbaik dari hidup kita. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya yang muncul adalah begini. Seringkali orang bilang, aduh dengan penghasilan saya yang sekarang aja, kebutuhan saya itu gak terpenuhi. Apalagi kalau dipotong 10%. Logis gak Bapak Ibu? Logis gak runner? Ya, saya misalnya punya uang 1 juta. Selama 1 bulan untuk menghidupi keluarga saya, 1 juta teh kurang. Saya masih harus ngutang istilahnya ya. Pakai kartu kredit, kan dibayarnya bulan depannya lagi. Nih. Sehingga 1 juta teh gak cukup buat hidup sebulan. Apalagi dipotong 10%, 100.000 saya kembalikan, persembahkan kepada Tuhan. Dengan 900, apakah cukup? Logikanya pasti lebih nggak cukup. Setuju ya? Itu logis banget pertanyaan, jawaban tersebut, pemikiran tersebut. Tapi saya mau katakan begini, bahwa di dunia ini ada hukum lain yang berlaku universal ya, artinya berlaku di segala tempat, yaitu yang namanya hukum menabur dan menuai. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kalau kita menabur atau menanam benih mangga, pohonnya yang tumbuh adalah pohon mangga. Buahnya yang dihasilkan adalah buah mangga. Nah, demikian juga dalam kita memberi kepada Tuhan. Ada prinsip menabur dan menuai. Ya. Dan prinsip menabur menuai ini pertama dikatakan prinsipnya adalah kita itu akan menuai lebih banyak daripada yang kita tabur. Setuju nggak, runners? Setuju dong ya? Kalau kita nuai sama banyak dengan yang kita tabur, nggak akan ada yang mau jadi petani. Ngapain ya? Saya nabur 1 kilo, nanti padi misalnya ya, nanti 3 bulan dapatnya 1 kilo lagi. Ya ngapain, yang mending dimakan aja. Nggak ada gunanya ya.
Tapi dalam prinsip atau dalam hukum menabur dan menuai, kita akan menuai lebih banyak daripada yang kita tabur. Nah, ada sebuah quotes dari Christopher Tapiheru. Dia bilang begini, alasan mendasar kenapa orang tidak memberi perpuluhan adalah apa? Karena dia takut kurang. Ya, benar kan? Tadi 1.000.000 diambil 10% tinggal 900. Tambah kurang dong. Kita lupa bahwa prinsip tabur tuai ini ingin mengajarkan kepada kita. Mari tetap percaya bahwa meskipun dana yang kita punya, yang ada di tangan kita ini cuma 90%, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan menggantinya dengan berlipat kali ganda. Amin. Ya. Tuhan bilang begini di dalam Maleakhi 3 ayat 10. Saya pakai Alkitab Firman Allah yang hidup. Dibilang, bawalah segala persepuluhanmu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada cukup makanan dalam rumahku. Jika kamu melakukannya, maka aku akan membuka tingkap-tingkap langit untukmu dan mencurahkan berkat yang demikian banyaknya sehingga kamu tidak mempunyai cukup tempat untuk menampungnya. Kalimat terakhir perhatikan, ujilah aku, kata Tuhan. Biarlah aku membuktikannya kepadamu. Tuhan bilang, dengan kita memberi, mengembalikan uang yang Tuhan percayakan kepada kita, supaya rumahku ada persediaan makanan. Tuhan gak perlu uang kita ya saudara-saudara ya, tapi rumah Tuhan perlu uang kita. Nah, Tuhan bilang gini, kalau kamu taat melakukannya, uji aku nih. Biarkan aku membuktikannya kepadamu. Bahwa apa yang prinsip ini yang Tuhan janjikan itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Nah, saya pernah mendengar sebuah kesaksian seperti ini. Ada seorang pelayan paduan suara di sebuah gereja di Surabaya ya. Dia tuh punya rumah di dalam gang dan yang menariknya adalah di rumahnya itu tidak ada toilet, tidak ada WC. Ada di sini yang rumahnya tidak ada WC? Ya kalau kos lain lagi ya. Mungkin WC-nya di bareng-bareng gitulah. Tapi saya kira jarang ya orang punya rumah meskipun di gang, WC-nya itu WC umum. Jadi numpang gitu ya. Mungkin yang nyemplungnya langsung ke kali gitu ya. Jadi langsung mengalir kalau kita buang air. Nah, kita bisa simpulkan bahwa orang gak punya WC di rumah, gak punya toilet di rumah itu benar-benar minus kondisi keuangannya. Nah, kenapa seorang pelayan Tuhan bisa rumahnya selalu, kondisi keuangannya selalu kekurangan. Gali lubang, tutup lubang, ya gak pernah cukup lah uang. Sampai pernah katanya ada temennya datang ke rumahnya itu, terus temennya bilang, saya gak mau lagi lah nginep di rumah kamu, main di rumah kamu. Masa kalau mau buang air aja harus pergi dulu gitu ya, ke WC umum, gak enak cenah. Nah, satu kali si pelayan ini dengar khotbah tentang memberi perpuluhan. Dan kemudian dia disadarkan bahwa sudah sekian lama dia melalaikan untuk memberi persembahan perpuluhan kepada tempat gereja dia bernaung. Walaupun dalam hati kecilnya dia berpikir sama seperti juga pikiran kebanyakan kita yang logis tadi. Dulu aja masih ngutang, masih gali lubang tutup lubang. Sekarang saya kasih perpuluhan
cukup nggak ya? Tapi runners, bulan pertama dia mulai kasih perpuluhan. Itulah bulan yang pertama di mana dia nggak ngutang sama sekali. Kenapa bisa demikian? Nah, rupanya ketika dia pun dapat gaji, ya nggak tahu berapa lah ya. Dia pikir dia harus hemat-hemat, dia harus benar-benar jaga gitu ya pengeluarannya. Ada aja pengeluaran-pengeluaran tidak terduga di dalam kehidupannya. Anak sakit lah, mertua harus ke dokter lah, ya. Kemudian misalnya ban motor bocor atau motor rusak gitu, harus ke bengkel. Itu kan duit-duit yang nggak seharusnya tiap bulan keluar, benar nggak? Ya. Tapi ketika dia tidak membayar perpuluhan, banyak hal yang tidak terpikirkan itu menyedot pengeluaran dia. Nah, dia bilang sejak bulan pertama dia kasih perpuluhan itu, anaknya sehat-sehat aja, ya, mertuanya nggak bermasalah, kemudian pokoknya semuanya berjalan lancar. Sehingga di akhir bulan dia baru sadar, ternyata cukup ya uang gajian saya itu setelah dipotong perpuluhan. Nah, itu bukan mujizat yang pertama dan terakhir. Bukan satu-satunya mujizat yang dia alami sejak dia memberi perpuluhan. Beberapa minggu setelah dia mulai memberi perpuluhan, dia bilang begini, satu ketika tetangganya bilang, ngobrol aja gitu ya, dia mau pergi kerja, ketemu tetangganya, dia ngobrol. Tetangganya bilang, iya nih saya mau jual rumah, mau pindah ke tempat lain lah ya, ke lokasi lain. Nah, siang itu ya ketika jam istirahat, dia ngobrol-ngobrol sama teman kerjanya. Teman kerjanya ini nanya sama dia, kamu tahu nggak? Saya ini lagi cari rumah di daerah ini, ya. Barangkali aja kamu punya kenalan yang mau jual rumah. Dia langsung ingat, tadi pagi tetangganya mau jual rumah. Singkat cerita ya, terjadi transaksi jual beli, ya, rumah tetangganya terjual dan apa? Dia dapat komisi dari penjualan rumah itu. Yang menurut dia nilainya 10 kali lipat dari gaji yang biasa dia dapat. Luar biasa ya. Sehingga belum 2 tahun dia panggil lagi temennya yang tadi bilang, saya gak mau lagi ke rumah kamu lah, gak ada WC-nya. Ya. Lalu dia bilang gini, sok sekarang kamu main ke rumah saya. Sekarang bukan hanya ada WC, ada AC juga. Ya. Surabaya kan panas ya. Jadi dulu gak punya AC, boro-boro ya, WC aja gak punya. Sekarang selain punya WC sendiri, rumah saya juga ada AC-nya katanya ya, nyaman. Nah, runners, apa yang kita dapat pelajari dari kisah ini? Tuhan itu ingin buktikan bahwa dia tidak pernah berhutang. Amin. Kalau kita belajar untuk memberi, menabur, maka pasti kita akan menuai lebih daripada yang kita tabur. Waktunya kapan? Nah, jangan pengen instan ya. Ada nggak di kita yang nabur benih mangga hari ini, besok sudah buahan? Gak ada kan? Yang namanya nabur ya ada prosesnya, ada waktunya. Nah, tenang aja, tapi pasti yang kita tabur akan kita tuai. Nah, lalu yang kedua dari prinsip atau hukum tabur tuai ini adalah begini. Kita akan menuai sesuai dengan proporsi yang kita tabur. Kalau kita menaburnya 1 kilo benih ya padi,
Berapa yang kita dapatkan? Mungkin saya bukan petani sih. Mungkin 25 kilo ya beras. Kalau kita naburnya 2 kilo, kita akan dapat berapa? Kan gak mungkin 25 juga kan? Ya, bisa 30, minimal mungkin 50. Artinya apa? Apa yang kita tuai itu proporsional dengan apa yang kita tabur. Nah, oleh karena itu kita diingatkan untuk jangan jadi orang yang pelit ya. Ayat 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7 bilang gini, camkanlah ini. Orang yang nabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tapi perhatikan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau jangan karena paksaan. Karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ada orang-orang yang hitung-hitungan sama Tuhan. Ya. Nah, Kristo juga bilang begini, alasan lain orang tidak memberi perpuluhan adalah karena keserakahan. Nah, jujur saudara-saudara, pada waktu kita misalnya punya gaji 1 juta, kita memberi 100 ribu rasanya masih gampang gitu ya. Tapi kalau gaji kita udah 150 juta, berapa perpuluhan kita? 15 juta. Kadang kita suka mikir juga ya, iya ya, sayang juga ya. 15 juta kita kasih ke gereja atau ke pendeta. Ya kalau di kita ya di Salmasi itu pendeta gak pegang uang ya, majelis yang pegang. Dikelola oleh majelis, bukan oleh pendeta. Nah, kita itu berpikir, sayang banget ya harus ngasih 15 juta. Sehingga satu ketika ada seorang bercerita begini, seorang hamba Tuhan didatangi oleh jemaatnya. Jemaatnya masih muda, ya umuran kamu lah gitu. Tapi sudah jadi pengusaha sukses gitu ya. Jualan online yang berhasil. Dia bilang begini, Pak Pendeta, dulu omset saya bersih ya net itu 10 juta. Saya masih bisa lah, masih sukacita ngasih 1 juta buat perpuluhan. Sekarang omsetnya 100 juta Pak Pendeta. Rasanya berat kasih 10 juta. Mungkin dengan 10 juta itu saya bisa kembangin usaha saya. Boleh gak Pak Pendeta saya kasih tetap 1 juta? Pendetanya bilang apa? Oh iya boleh. Ayo sama Om didoain ya. Tuhan tolong supaya anak ini omsetnya perpuluhannya hanya 1 juta. Ngerti gak? Kalau kita mau ngasih 1 juta, berarti omset kita berapa netnya? Ya 10 juta aja gitu. Kita seringkali berpikir melihat besarnya ya uang yang kita kasih kepada Tuhan. Kita lupa. Waktu kita memberi 1 juta, berapa uang yang masih dipercayakan kepada kita? 9 juta. Waktu kita ngasih 10 juta sama Tuhan, berapa uang yang Tuhan percayakan kepada kita? 90 juta. Seringkali yang kita lihat cuman 10 jutanya loh. Kita lupa, ternyata Tuhan berkati saya luar biasa. 90 juta Tuhan percayakan buat saya. Seringkali kita enggak mau kasih perpuluhan karena apa? Karena kita serakah. Disitulah yang Tuhan bilang, Tuhan ingin melihat integritas dan kesetiaan
ya, kejujuran dan kesetiaan kita di dalam memberikan, mengembalikan keuangan yang Tuhan percayakan, di dalam mengelola uang yang Tuhan percayakan. Jadi runners, melalui renungan ini saya ingin mengajak kita, mau gak kita komitmen untuk menjadi penatalayan dari semua yang kita punya secara jujur dan setia. Jujur dalam persembahan, tidak ada yang kita sembunyikan, tidak ada yang kita manipulasi. Ya, gereja bisa dibohongi, pendeta bisa dibohongi, tapi Tuhan melihat hati kita. Amin. Ya. Ketika kita menyadari bahwa kita memberi dengan hati yang penuh sukacita, ya bukan karena terpaksa tadi, maka saya percaya itu merupakan satu hal yang akan membuat kita menjadi orang yang bisa selalu bersyukur atas segala yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kemudian kesetiaan di dalam persembahan, itu berarti kita tidak hitung-hitungan dalam hal memberi. Ya. Jangan sampai kita beli iPhone baru bisa ya di IG, tiap bulan healing, bisa beli tiket Bruno Mars atau Coldplay ya atau Blackpink, nonton konser, jutaan loh itu. Kamu berapa beli tiket kemarin? Enggak ya. Tapi kalau kita sama Tuhan kok hitung-hitungan. Nah, mari kita belajar ya. Sebagai ayat yang terakhir, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tuhan bilang kalau kamu beri, aku Tuhan berjanji, kamu akan aku beri. Yang Tuhan beri itu bukan sekedarnya, ya. Saya nggak tahu saudara-saudara tahu takaran nggak ya? Dulu waktu saya masih kecil, dalam kondisi keuangan yang sangat terbatas, kita tuh bukan beli beras itu bukan kiloan, tapi literan. Gimana cara ngukur literannya? Ada yang tahu? Nah ya, ada kayak kaleng gitulah, kaleng kosong, disiup beras ya. Udah gitu pakai semacam pensil atau kayu bulat lah dibuang gitu ya yang melendungnya. Jadi lurus. Nah itu seliter. Nah Tuhan itu gak pernah ngasih gitu tuh. Ya mungkin itu kalau sudah itu dianggap lurus ya. Tapi kalau kita diguncang-guncang turun lagi sedikit. Ya gak seliter benar. Tapi Tuhan bilang kalau kamu memberi dengan sukacita, dengan hati yang tulus, yang akan diberikan kepadamu itu satu takaran yang dipadetin ya, terus digoncang. Kalau masih ada rongga-rongga sehingga turun lagi, diisi lagi, dipadetin lagi terus sampai benar-benar melimpah. Itu yang akan diberikan ke dalam perbendaharaan kita. Bukankah itu suatu hal yang luar biasa? Ya, mari kita belajar untuk menjadi orang-orang yang tidak terbelenggu dengan cinta akan uang, tetapi kita menjadikan Tuhan tetap yang nomor satu di dalam hidup kita. Amin. Kita mau nyanyikan satu pujian, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Bisa lagu itu?
tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan hamba, tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Saudara-saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, segala yang kita miliki asalnya daripada Tuhan. Apakah kita mau membawa yang terbaik dari segala yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai tanda ucapan syukur kita, berkat-berkat-Nya yang melimpah. Dan firman Tuhan berkata, Dia berjanji, ujilah aku, biar aku akan buktikan kepadamu bahwa aku Allah yang tidak pernah berhutang. Ukuran yang kau pakai akan diukurkan kepadamu. Mari kita berikan yang terbaik untuk kita menerima kembali yang terbaik daripada Tuhan dalam segenap hidup kita. Haleluya Tuhan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Hamba sudah berhenti berbicara Tuhan, tapi biarlah hamba berdoa Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hati kami, di dalam pikiran kami. Biar roh kami Tuhan boleh belajar untuk peka menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang taat. Berkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Biar mereka memiliki pengalaman rohani dengan Engkau. Dalam hal keuangan. Di dalam hal mengelola harta yang Tuhan percayakan. Sehingga kami sungguh melihat bahwa Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan Tuhan setiap anak-anak-Mu terlantar. Engkau selalu menyediakan yang kami perlukan. Yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus.
kami berdoa. Amin. Amin. Silahkan duduk kembali.